Oke, di sini sudah hadir Mas Farid Usrih. Beliau adalah alumni dari kelas Ukom Basenal periode Agustus 2025. Jadi bulan Agustus 2025 beliau mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer Ahli Muda. Silahkan Mas Farid. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih sekali atas kelas yang sudah diberikan kemarin untuk Ukom Prakom mudanya. Karena saya sudah ikut Ukom 2 kali di Prakom pertama dan muda. Dan yang muda kemarin itu memang benar-benar mantap Pak. Mantap ya. Jadi hampir semua soal yang keluar saat Ukom di BPS itu sudah ada di LMS-nya Bas Channel. Jadi memang rata-rata soal yang disajikan di kelas Bas Channel itu keluar semua di waktu UKOM di BPS itu. Makanya kemarin saya mengerjakan tuh nggak butuh waktu lama, paling 10-15 menit lah. 15 menit gitu langsung ya. Ya, ya. Itu strateginya gimana Alhamdulillah Mas seperti Farid? Kok bisa mengerjakan dengan cepat? Apa semua dihafalkan atau gimana? ya kita latihan soal yang ada di Bas Channel itu. Latihan soal, memang saya mengulangi beberapa soal bisa sampai dengan 5-6 kali, mungkin bisa lebih. Eh, jadi ketika pas mengerjakan UKOM itu, kita baru baca intro soalnya awal aja, ini udah kayak yang kemarin Ke di sana. kelas LMS nih ya, akhirnya ya cepet banget gitu. Ya, emang menghafalkan yang ada di soal-soal yang ada di LMS itu di Baseno. Karena saya sendiri kalau diharuskan untuk membaca modul yang sebanyak itu sepertinya sangat susah sekali untuk menghafalkan. Ya akhirnya karena keterbatasan waktu, ya hanya mempelajari latihan soal yang ada di Baseno itu aja. Oke, jadi diulangi ya beberapa kali sampai 6 kali ya, sampai hafal ya Iya, iya. pengerjakannya. Oke, kemudian ini kan rata-rata peserta dari uji kompetensi Pranata Komputer adalah kan teman-teman kita yang sudah ya bisa dikatakan sudah senior lah ya. Otomatis kan waktunya untuk belajar kan sedikit. Nah, gimana tips dan triknya biar lebih cepat untuk paham latihan-latihan soalnya? Kalau latihan-latihan soalnya, saya kira kalau kita sudah mengerjakan soal itu yang ada di LMS Bas Channel itu 5-6 kali, saya yakin kok hafal. Nah, ini Mas Karena kan Farid kita nggak belajarnya, hafal persis soalnya seperti apa. Gimana? Mas Farid belajarnya malam hari aja 1 jam atau gimana? Iya, paling malam hari, paling 1 jam kayak gitu kan. Itu aja nggak tiap hari kan. Paling ya 1 jam itu. Karena 1 jam kan kita kalau awal kita mengerjakan kan mungkin itu waktu lama ya. Karena kita juga nyoba mengerjakan, mikir dulu. Tapi kan setelah itu kan kita juga baca evaluasinya. Di situ kan ada evaluasi. Jadi kalau soal ini, kenapa jawabannya A? Lah itu kan nanti ada penjelasannya. Jadi setelah itu lebih cepat lah mengerjakan latihan soal. Oke, nah ini khusus untuk soal esai. Kan banyak nih yang ini masih masih ragu-ragu gimana tips untuk belajarnya. Ada yang masih menggunakan cara manual ditulis tangan. Nah, menurut Mas Farid, strategi efektifnya untuk menghafal jawaban esai itu seperti apa? Ya, karena kita mengerjakan di sana kan nanti juga menggunakan komputer ya, menggunakan laptop. Ya, saya mencoba melatih di rumah itu ketika ada soal seperti ini, saya menjawab langsung, saya ketik. Ya, karena waktu kan juga terbatas kan, karena untuk mengerjakan soal ISA itu. Ya, jadi saya sambil latihan ngetik di rumah seperti itu. Kebetulan kalau saya kemarin seharusnya kan hanya disuruh ngisi 2 kalau tidak salah. Ya, alhamdulillah kemarin tiga-tiganya bisa terselesaikan. Ya, karena sebelumnya itu kita, kalau dengan kita mengetik kan otomatis kita juga akan mengingat-ingat tuh jawabannya. Nah, mungkin kalau di kelas LMS itu Pak Bas ada metode cara menjawabnya, model yang tabel atau apa, nah itu kan nanti bisa kita sesuaikan dengan diri kita seperti itu. Oke, itu menghafal. Terus ada nggak kejadian unik atau kejadian yang ini ya, misalkan jaringannya gangguan keluar-keluar terus seperti yang dilaporkan oleh teman-teman kita di grup. Saya itu mengalami sendiri waktu mau mengerjakan yang Mansoskulnya kemarin waktu kom itu. Oke, Laptop yang tak pakai itu nggak tahu kenapa kalau untuk mengakses yang untuk soal Mansoskulnya Ukom itu kemarin nggak bisa. Lah untungnya saya sebelum mengerjakan Ukom Mansoskul itu saya minta tolong teman membawakan laptop ke BPS karena kantor saya kebetulan tidak begitu jauh dari kantor BPS. Karena yang teman saya sebelah bawa laptop tapi nggak bawa charger. Nah, takutnya nanti baterainya kehabisan, tapi justru malah yang pakai akhirnya aku.
karena laptopku nggak bisa ngakses yang untuk Mansoskul-nya soalnya di BPS itu. Itu masalahnya kenapa nggak bisa akses? Apakah ada kendala karena menggunakan jaringan VPN atau gimana? Iya, iya karena VPN itu. Karena VPN tersebut ya. Jadi tips buat teman-teman yang akan UKOM ke depan itu seperti apa Mas Farid untuk mengantisipasi kejadian serupa? Yang penting koneksi pastikan untuk laptopnya itu prima sih Pak. Yang penting. Terus jaringannya nanti kita ngikut jaringan yang ada dari yang disediakan sama BPS itu Pak. Oke, kita kembali ke soal Mansoskul ya. Kayaknya ini banyak yang kecelik. Jadi soal-soal Mansoskul katanya soalnya panjang-panjang, ada yang sampai dengan satu layar, itu cuma soal doang. Bahkan sampai ada yang di-scroll ke bawah. Itu apakah benar kejadiannya seperti itu Mas Farid? Ya memang soalnya panjang-panjang banget kemarin untuk Mansoskul itu kita. Pramuda untuk Mansoskul itu kebetulan soalnya sangat panjang-panjang sekali. Cuman kan untuk Mansoskul itu kan sebetulnya sudah ada kisi-kisi juga di LMS-nya Bas Channel juga itu. Ketika kita menjawab, kita memposisikan diri kita seperti apa. Ketika kita berada di jenjang muda, berarti kita jawaban kita mengarah ke seperti layaknya eselon 4. Kemudian kan ada kayak cara pandangnya dalam menjawab soal seperti ini apa? Berarti kita harus yang lebih menginisiatif, memberikan untuk harus ada koordinasi dengan stakeholder lain kayak gitu-gitulah. Hanya terkait cara pandang saja kalau menurut saya. Ya, tergantung level jabatan ya. Ya, Itu ada tergantung level yang jabatan. bilang untuk mengantisipasi itu zoom-nya dikecilin ya layarnya ya, resolusinya. Ya, ada yang kayak gitu juga bisa itu agak dikecilin. Kecil. Jadi defaultnya memang besar-besar hurufnya kalau yang pas Mansoskul itu. Terus ada yang bilang soal Mansoskul studi kasusnya cuman ini ya, statistisi ya, tentang Ya, kemarin rata-rata ya statistisi. Cuman menurut saya itu tidak begitu masalah ya. Mau itu terkait statistisi atau terkait TI-nya sendiri. Karena kan itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana cara kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, cara pandang. Jadi lebih ke makro cara berpikir kitanya. Kalau saya pribadi sih seperti itu. ya. Ini terakhir Mas Farid, pertanyaan terakhir. Kemarin itu dapat skor berapa untuk UKOM Prakom ahli mudanya? 92, sekian kalau tidak salah. Oke, mantap sekali. 92 ya. 92 berarti salah berapa Mas Farid? Wah, berapa itu ya? Saya nggak tahu soalnya itu di BPS kan nggak kelihatan tuh. Kita salah berapa, betul berapa. 3 atau 4 ya? Sekitar segitu ya. Mungkin ya. Wah, mantap banget. Ya, gitu aja Mas Farid. Makasih atas informasinya untuk Ya, sama-sama. uji kompetensi pranata komputer. Jadi teman-teman nggak perlu ragu, nggak perlu bingung ketika mau mengerjakan soal-soal uji kompetensi pranata komputer. Yakinlah apa yang sudah ada di LMS Basanel, silakan dipelajari lebih detail lagi dan ya dipelajari lah sampai hafal gitu jawabannya sehingga nanti ketika tes uji kompetensi pranata komputer di BPS bisa lancar dan bisa menjawab dengan nilai yang memuaskan.